Selamat pagi, nama saya Ronine Baho SPD, bidang studi PGSD, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori tahun 2022 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nama sekolah SD Negeri 23 Siomobung, Kabupaten Samosir. Hari ini Rabu 5 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan video praktek pembelajaran dengan tema 5 Wirausaha kelas 6 semester 1, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran 1. Terima kasih. Jabrak, baik guru kita madrak. Selamat pagi, guru. Selamat pagi. Jabrak, masuk dari kanan jalan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, guru. Baik dan terima kasih Ibu ucapkan. Bagaimana keadaan anak-anak kami sekarang? Sehat? Sehat, Bu. Baik dan terima kasih. Kami semua hadir semua nak? Hadir, Bu. Oke, baik dan terima kasih buat anak didik kami. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kami minta kepada anak didik kami supaya dimulai dengan doa. Salah satu dari siswa kami maju ke depan nak untuk memimpin doa. Ya. Ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah proses pembelajaran kami pada hari ini. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik dan terima kasih. Mulai materi kita buat dulu salam PPK. Ayo maju nak, maju ke depan yang memimpin salam PPK. Tabu PPK. Religius, nasionalis, Salam PPK. salam cerdas berkata. Indonesia tanah air beta. Dua-duanya. Indonesia tanah air beda. Baik, anak didik kami, kita akan memulai materi pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Baik, terima kasih buat anak didik kami. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita tema 5 Wirausaha dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan dalam pembelajaran 1 dengan muatan terpadu atau muatan pembelajaran kita IPA dan IPS. Terima kasih buat anak didik kami. Nah, kita akan memasuki materi kita dengan tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kompetensi dasar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi,
dan pendidikan dalam lingkup ASEAN dengan indikator menganalisis dan mendesain serta menentukan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, dengan muatan pembelajaran IPA yang menjadi kompetensi dasar adalah mengidentifikasikan dan membuat laporan dari hasil sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator membandingkan, menentukan, menyajikan dan membuat benda magnetis dan benda non-magnetis. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Siswa mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci dengan membaca teks pengalaman belajar di negara-negara ASEAN. Itu ada tertulis pada buku Muna. Yang kedua, setelah mengamati gambar pada PowerPoint atau slide, siswa mampu membandingkan jenis-jenis benda magnet dan benda non-magnetis. Dengan materi kita, yang pertama, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang kedua, pengertian, manfaat, dan jenis-jenis daripada magnet. Baik anak didik kami, masih semangat? Semangat, Bu! Terima kasih buat anak didik kami. Tadi kita sudah mendengarkan materi kita tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang ASEAN itu? Coba nak tunjuk tangan. Saya. Ya, coba Stephen. ASEAN memiliki 10 negara. Menurut Stephen, ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Kira-kira apa itu negara-negara apa yang masuk ASEAN, nak? Coba, tunjuk tangan nak, tunjuk tangan nak. Apa? Oh ya, si Oki dulu nak, Oki. Indonesia, Malaysia, Yang lain, coba. Thailand. Nah, yang lain. Oh, Andika. Filipina, Singapura. Bagus, dan terima kasih buat anak didik kami bahwa negara ASEAN itu masuk 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Yang pada awalnya yang membentuk ASEAN itu berapa negara, nak? 5 negara. Kelima negara itu dibentuk di mana? Mana? Ya, di mana semua? Sama-sama. Thailand, Bangkok. Terima kasih buat anak didik kami. Nah, apakah pernah kamu melihat magnet? Siapa yang pernah melihat benda magnet? Itu benda mati atau benda hidup, nak? Benda mati. Lalu apa yang kamu ketahui tentang benda magnet itu? Coba. Magnet adalah Stephen yang buat, nak. Benda magnet adalah bisa menempel pada benda yang lain. Benda magnet adalah bisa menempel pada benda lain. Oke, bagus. Terima kasih. Yang lain. Sianita. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik atau menempel di suatu benda logam. Nah, baik dan terima kasih. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Yang di sekitarnya maksudnya bukan jauh dari tempatnya. Jangan salah, nak ya. Bukan jauh dari tempatnya. Bendanya di sini, lalu benda lainnya di kelas 5. Bisa ditarik? Tidak. Artinya benda yang dekat. Terima kasih buat anak didik kami. Baik, anak didik kami, kita masuk ke materi kita, yaitu buka halaman 1.
Lihat bukumu, ada di situ pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, baca dulu nak. Dibaca dulu sampai selesai. Baca dengan menggunakan intonasi yang tepat ya nak ya, sesuai dengan tanda baca yang ada pada buku itu, supaya bisa kamu simak, supaya bisa dipahami. Baik, dan terima kasih. Sudah siap dibaca? Siap, Bu. Bisa dipahami? Siap, Bu. Baik, nah, lihat pada materi kita ini. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tadi sudah Ibu katakan atau Ibu bilang tadi, atau kita sama-sama tadi mengetahui bahwa negara ASEAN itu ada 10 negara. Yang membentuk negara ASEAN itu ada 5 negara pada awalnya. Nah, ASEAN, Association of Asian Nations, merupakan organisasi kerjasama regional. Regional apa artinya? Bersama atau lebih dari satu negara yang bergerak di bidang ekonomi. Nah, yang kita bahas sekarang tentang ekonomi. Bahwa negara ASEAN itu banyak mengeluarkan produk-produk yang baik atau hasil produksi dari negara-negara ASEAN itu. Contoh, dari Singapura boleh mengeluarkan produk atau menghasilkan produk berupa kulkas. Negara lain boleh mengeluarkan berupa televisi, radio. Yang jelas, dari negara-negara lain yang dimasukkan dalam negara ASEAN tersebut dapat mengeluarkan benda-benda yang memiliki magnet. Kemudian, peran Indonesia atau posisi Indonesia di negara lain yaitu satu, sebagai salah satu pendiri ASEAN. Tadi sudah dikatakan Ibu atau sudah kita jelaskan tadi bahwa ada 5 negara kan nak? Yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Nah, yang menjadi pertanyaan buat anak didik kami, mengapa bangsa Indonesia menjadi salah satu pemimpin dari ASEAN itu? Mengapa? Coba. Ada yang bisa? Mengapa? Nah, ASEAN itu atau Indonesia itu menjadi pemimpin karena awalnya yang mau mendirikan ASEAN itu pertama kali setelah Indonesia merdeka adalah Indonesia. Yang memulai memunculkan rapat itu adalah bangsa Indonesia. Kemudian ditentukan di negara lain, yaitu negara Thailand. Pada zaman Orde Baru, Orde Baru, Orde Lama, yaitu kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, di mana kepemimpinannya mampu menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Apa kepanjangan dari KTT nak? Konferensi tingkat tinggi. Coba sekali lagi nak. Konferensi tingkat tinggi. KTT adalah konferensi tingkat tinggi. Nah, yang pernah atau beberapa kali diadakan di Indonesia. Yang keempat, mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia. Mampu menciptakan perdamaian. Nah, setiap negara itu yang paling utama, yang paling penting ada di dalam negara itu adalah perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian bagaimana? Bisa bersatu? Tidak. Nah, jadi perdamaian itulah menjadi salah satu puncak atau tonggak supaya negara itu boleh berkembang atau menjadi sejahtera. Nah, maka di peran keempat ini menciptakan kawasan yang berdamai. Di dalam berdamai itulah nanti kita bisa saling tukar ekonomi tadi. Kalau contoh tadi Singapura mengeluarkan produk kulkas atau alat-alat elektronik, lalu kita membeli, negara lain juga membeli.
Apa yang bisa kita produksikan dari negara kita ke negara lain? Yaitu rempah-rempah. Itulah yang dimaksud dengan ekonomi itu. Jadi peran Indonesia itu di bidang ekonomi itu adalah sangat diperlukan oleh negara-negara lain. Baik anak didik kami, untuk lebih memperjelas, lebih meningkatkan pemahaman kita tentang peran Indonesia di bidang ekonomi tadi, kita melihat video yang ada di slide naknya. Jadi video yang ada di slide disimak. Kira-kira seperti apa negara Indonesia itu di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Dan juga memperoleh keuntungan. Nah, berikut ini adalah bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Karena Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Baik anak didik kami, kita sudah menonton video tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, dalam pemeran negara-negara ASEAN atau dalam pameran di negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang biasanya ditempel di batu. Nah, jadi benda-benda yang berasal dari atau produksi dari negara-negara itu tentu ada magnetnya. Salah satu contohnya kulkas. Siapa yang mengenal kulkas? Siapa punya kulkas di rumah? Nah, kulkas itu, udah turun tangannya nak. Kulkas itu di pintunya itu ada magnet. Maka dia tertutup rapat. Ketika kita tutupkan, langsung menempel. Apa fungsinya atau apa tujuannya? Supaya tidak masuk angin ke dalam. Pintunya tertutup rapat, jadi tidak masuk angin ke dalam. Kalau masuk angin ke dalam, apakah bisa di dalam kulkas itu bisa menjadi dingin? Tidak, tentunya kan. Jadi dia mempunyai magnet. Benda-benda lain coba yang kamu tahu tentang yang memiliki magnet tadi apa? Televisi, apa yang lain? Radio, yang lain coba. Kulkas, yang lain. Handphone, yang lain. Kompas, nah yang lain. Gunting, di gunting itu ada di ujung-ujungnya itu punya magnet, gunting. Apa tujuannya nak? Magnet dari di ujung gunting? Biar bisa mengambil benda yang kecil. Iya, supaya bisa mengambil benda yang kecil. Jadi magnet itu banyak kali fungsinya nak. Banyak sekali fungsi magnetnya. Tadi udah kita katakan atau kita jelaskan tadi pengertian dari magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, dalam magnet tersebut tadi bahwa magnet itu memiliki sifat. Jadi sifat-sifat dari magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, magnet bisa menarik atau ketika kutub yang sama dirapatkan menjadi kutub yang sama menolak, tolak menolak. Ketika kutub yang berbeda terjadi tarik menarik. Jadi boleh kita lihat di sini nak, di slide kita. Nah, perhatikan, ini magnet. Udah, perhatikan dulu ya, ini magnet. Ini ada tanah. Jadi ketika kita buat, karena magnet ini katanya bisa menembus benda lain, tapi melihat bendanya nak ya. Jangan dibuat ke papan, kalau ke papan mana bisa. Jadi yang tipis. Nah, ini magnet kita buat di bawah kertas. Lalu tanah yang di atas kertas, ketika kita arahkan ke kanan atau ke kiri, maka tanahnya yang memiliki magnet, tidak semuanya tanah itu memiliki magnet ya nak. Tanah yang memiliki magnet akan bisa bergeser. Coba lihat nak. Ada kamu lihat nak, bergeser tanahnya nak. Bergeser tanahnya nak. Bergeser kan seperti berjalan ya. Nah, kemana kita arahkan magnet yang ada di bawah kertas,
lain. Baik, anak didik kami. Nah, ada beberapa jenis atau macam magnet. Coba lihat ini nak. Ini magnet apa? Magnet batang. Jadi setiap magnet itu memiliki dua kutub. Yang ini, coba nak, magnet apa? Bentuknya seperti jarum. Yang ini nak, Magnet silinder. Ini magnet atau ladang. Ini magnet cincin atau lingkaran. Nah, jadi jenis-jenis magnet ini atau macam-macam magnet ini ada, boleh dilihat di slide. Yang jelas memiliki dua kutub. Apabila kutub yang sama digabungkan dengan kutub yang sama, maka terjadi tolak menolak. Jadi tidak boleh magnet positif sama positif dibuat, tidak boleh. Harus positif dengan negatif dan negatif dengan positif. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kita lihat dulu bagaimana cara kerja magnet ini melalui video pembelajaran ya. 5. Subtema 1. Pembelajaran 1. Materi IPA. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Baik, setelah kita tonton video tadi, kita sudah mengerti untuk apa fungsi-fungsi daripada magnet tadi ya. Ada contoh magnet U kemana fungsinya, magnet silinder, magnet batang, dan magnet cincin atau lingkaran. Nah, tujuannya semua itu berfungsi pada umumnya di bahan-bahan elektronik. Baik, kita sudah menonton dua video, satu tentang peran politik Indonesia, yang kedua tentang magnet. Sekarang kita mengerjakan LKPD. LKPD tentang materi kita, LKPD pertama nak. Coba anak didik kami bagi dulu LKPD-nya nak. Andika, kerjakan nak. Ada soal kerjakan nak. Bisa dikerjakan nak? Sudah siap nak? Sudah siap? Ayo dikumpul nak, dikumpul satu. Salah seorang siswa kumpulkan KPD-nya nak. Baik anak didik kami, lihat di sini di slide manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ujung gunting dapat atau memiliki magnet dan bisa menempelkan benda-benda lain. Yang kedua, bel listrik, memiliki magnet, bel listrik. Tahu kan bel listrik kan? Yang ketiga, papan catur, supaya tidak terguling, dia memiliki magnet. Keempat, kompas sebagai penunjuk arah, yaitu ada utara dan selatan. Kemudian apa, domino sepeda, dinamo sepeda itu dia memiliki magnet, atau obeng juga ujungnya ya. Nah, yang kemudian bagaimana bisa terjadi gerakan tarik menarik atau tolak menolak antara kutub-kutub magnet tersebut. Nah, lihat ini nak. Di sini ada kutub magnet sejenis yang berdekatan akan saling tolak menolak. Lihat pada gambar nak. Lihat pada gambar, yaitu kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan menolak. Ketika kutub magnet yang tak sejenis, tidak sejenis, ini lihat ini, berdekatan, maka dia tarik menarik. Lalu bisa kamu bandingkan, kira benda-benda mana yang memiliki magnet? Coba.
gunting. Gunting memiliki magnet? Betul. Ya, lagi yang lain. Apa? Apa? Coba. Sakti. Paku memiliki magnet paku. Yang lain? Lois. Peniti. Nah, baik dan terima kasih buat anak didik kami. Dari gambar ini berarti yang memiliki magnet adalah sejenis benda besi, ya kan? Baik dan terima kasih. Masih semangat? Semangat, Bu! Semangat! Semangat! Baik dan terima kasih buat anak didik kami. Baik, anak didik kami, bisa dibaca nak? Bisa? Sama-sama kita membaca nak. Benda magnetis adalah dua ya. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, peniti, penjepit kertas, gunting, dan paku. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, penghapus, sisir, kain, daun, kaca, dan Baik dan terima kasih. Berarti dari kedua benda tersebut kita paham ya? Paham ya? Yang benda magnetis berarti memiliki magnet yang dapat menarik benda lain. Sedangkan benda non-magnetis tidak bisa menarik benda lain. Baik anak didik kami, kita bentuk kelompok kita nak. Ada 3 kelompok ya. 1 kelompok elektromagnetik, menggosok dan induksi. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi LKPD nanti dikerjakan secara kelompok. Tunggu. Ada yang kurang dimengerti nak? Iya, boleh dilihat bukunya, dilihat bukunya di sini. Coba. Ada yang tidak dimengerti? Kurang jelas? Baik, anak didik kami, sudah siap nak? Baik, mari kita paparkan ke depan dari setiap kelompok. Maju ke depan, siapa yang menjadi ketua kelompoknya nak? Yang menjadi ketua kelompoknya supaya maju ke depan membacakan hasil dari diskusinya masing-masing. Coba nak. Kami dari kelompok elektromagnetik akan membacakan hasil diskusi kami tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia sangat mendukung dalam program masyarakat ekonomi ASEAN yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya. Kami dari kelompok menggosok ingin memaparkan hasil diskusi kami. Peran Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Kami dari kelompok induksi ingin memaparkan hasil diskusi kami. Indonesia ikut berperan dalam memajukan perekonomian di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara yang memproduksikan alat-alat elektronik. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, baik untuk semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya nak ya. Terima kasih, ayo kembali ke tempat nak. Nah, masih semangat? Semangat, Bu! Baik, anak didik kami, kita masuk di cara praktek pembuatan magnet sederhana yang ada di lingkungan kita. Jadi semuanya tadi sudah membawa alat-alat magnetisnya. Yang pertama dengan cara induksi, lihat dulu nak ke depan. Dengan cara induksi, yaitu dengan mengambil satu benda, menempelkan ke benda magnet lain, maka bisa ditarik benda yang lainnya. Yang kedua dengan cara menggosok magnet dengan roll besi.
Nanti ketika sudah terjadi panas pada rolnya bisa menarik benda lain. Yang ketiga dengan dialiri arus listrik. Jadi inilah percobaan yang mau kita buat di dalam kelompok kita ini. Jadi anak didik kami semua supaya menyiapkan alat-alatnya. Anak didik kami, sekarang kita membuat praktek sederhana tentang magnet yang ada di sekitar kita. Jadi ada tadi 3 jenis. Cara induksi itu kelompok pertama, cara menggosok kelompok kedua, dan cara yang ketiga yang dialiri dengan alat listrik, arus listrik. Jadi semua supaya mengerjakan kelompoknya dengan bersama. Ayo dikerjakan. Nah, kalau ada yang kurang jelas tentang percobaannya boleh ditanya ibu ya. Boleh ditanya ibu. Nah, untuk kelompok elektromagnetik apa saja bahan-bahannya nak? Tembaga, mana kawat tembagamu nak? Ya, kawat tembaga, baterai, paku, batang besi, kancing peniti atau benda-benda lainnya nak ya. Oke, ini kelompok menggosok. Coba apa bahannya nak? Magnet. Magnet, mana magnetmu nak? Ya, magnet. Penggaris atau penggaris plastik atau penggaris besi? Penggaris besi. Kemudian benda-benda yang memiliki magnet lainnya ya. Kelompok induksi apa bahannya nak? Magnet. Ini magnetnya nak. Wah, besar kali. Yang kemudian paku kecil, oke. Batang besi ya. Atau benda-benda lainnya. Coba dikerjakan nak. Ya baik. Kalau kurang paham boleh tanya ibu nak ya. Sampai besinya tertutup ya. Sampai besinya tertutup. Nah bagus. Tertutup dengan kawat tembaga. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya nak ya. Coba angkat tinggi nak. Ini dengan cara bagaimana nak? Digosok. Berarti sampai panas. Jadi digosok searah. Pintar kelompok menggosok ini. Pertama kali selesai ya. Coba lihat. Ini dengan cara apa nak? Induksi. Berarti jadi siapa yang menarik bendanya nak? Benda apa yang menarik bendanya nak? Paku. Ketika pakunya ditempel ke magnet, lalu benda lainnya agak tinggi nak. Benda lainnya ditarik. Oke, kelompok 3 juga sudah siap. Kelompok induksi sudah dapat hasilnya nak. Coba dibuat nak. Nah lihat. Nah oke, angkat ke atas nak. Inilah dengan cara aliran listrik. Semua dari kelompok sana nak. Dari sini nak ini. Inilah dia dengan cara induksi. Paku menempel pada paku, bukan pada magnet ya, atau bukan pada baterai. Dialiri dengan kawat tembaga. Baik anak didik kami, supaya karena udah siap selesai ya, sudah selesai hasil percobaannya, kita juga sudah melihat semuanya. Lalu setiap kelompok memaparkan ke depan bagaimana cara kerja membuat magnet sederhana ini. Coba dari ketiga kelompok maju satu-satu orang yang menjadi ketuanya. Coba maju. Kami dari kelompok induksi akan memaparkan hasil diskusi kami. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah magnet, paku kecil, batang besi, dan magnetik lainnya. Caranya, ambil magnetnya kemudian tempelkan paku pada magnet tersebut. Setelah itu dekatkan paku pada benda lainnya, maka paku akan menarik benda tersebut dengan menempel pada paku itu. Hal ini terjadi karena daya magnet disalurkan dari magnet ke batang besi, kemudian ke paku kecil. Kami dari kelompok menggosok akan memaparkan hasil diskusi kami. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah magnet, roll besi, kancing, penjepit buku. Caranya, ambil magnet dan penggaris besi, kemudian gosokkan roll penggaris pada magnet sampai panas dengan satu arah dan teratur. Setelah beberapa saat, roll penggaris tersebut menjadi panas. Kemudian dekatkan pada benda
objektivitas, maka benda tersebut akan menempel pada penggaris besi. Adik akan membacakan atau memaparkan hasil diskusi kami. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah baterai, paku, kawat tembaga, batang besi, dan kancing peniti. Caranya, ambillah sebuah paku, kemudian lilitkan tembaga searah pada paku tersebut hingga paku tersebut tertutupi kawat tembaga seluruhnya. Dan sisakan kedua ujung kawat tembaga kira-kira 7 cm. Setelah semua paku sudah terlilit oleh kawat tembaga, kemudian ambillah baterai. Kedua ujung kawat tersebut tempelkan pada ujung baterai. Setelah itu dekatkan paku tersebut pada besi atau benda magnetik lainnya dan benda tersebut akan menempel pada paku. Kembali ke tempatnya. Baik, dan terima kasih buat anak didik kami. Kita sudah melaksanakan percobaan tentang magnet. Nah, Ibu akan menyimpulkan bahwa magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda lain. Dan yang kedua, magnet itu bisa kita jumpai atau kita dapati pada benda-benda atau elektronik yang biasa kita lihat di rumah kita. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan, ada televisi, ada radio, ada kompas, dinamo sepeda motor, dan yang lain-lain. Yang jelas magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lain. Jadi buat anak didik kami, supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti boleh semua segala percobaan itu boleh dipraktekkan di rumah, boleh dipraktekkan kepada adik-adiknya, supaya nanti adik-adiknya lebih paham. Paham nak? Paham, Bu. Mengerti semua apa yang kita pelajari hari ini? Mengerti, Bu. Oke, baik, dan terima kasih buat anak didik kami. Sekarang pembelajaran kita tutup. Terima kasih. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ditutup dengan doa. Ayo Tama, Aulia, coba. Ayo Marina, kita ditutup dengan doa. Doa, udah? Ya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jadi kita sudah boleh pulang. Ayo nak, disiapkan nak. Bersiap. Kembali gugur kita madrak. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Tegak, gerak.